Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak. Hari ini kita ingin belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan baik-baik materi hari ini ya. Banyak perjuangan yang dilalui oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkat pengorbanan dan pengabdian pahlawan, bangsa kita terlepas dari penjajah dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Oleh karena itu, para pahlawan patut kita hormati dan teladani. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang di layar. Mereka sedang upacara bendera. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat merupakan salah satu contoh menghormati jasa para pahlawan ya. Lalu ada lagi loh contoh sikap pahlawan yang perlu kalian ketahui apa saja? Yang pertama itu adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ada sikap berjiwa besar. Berjiwa besar ini adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Ini dua anak sedang berangkat ke sekolah. Nah, si Edo Udin bilang nih, kalau tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Lalu Laninya menjawab, iya, ayahku bahkan mendapat undangan rapat di lingkungan rumahnya untuk persiapan. Nah, apakah kamu pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun? Atau pernahkah kamu melihat ayahmu mendapat surat pertemuan warga? Beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari surat undangan resmi. Nah, sekarang kita akan mempelajari surat undangan setengah resmi dan tidak resmi. Di dalam gambar tersebut merupakan contoh surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Pada undangan setengah resmi ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Namun, susunan undangan tidak selengkap surat resmi. Terlihat pada gambar ini tidak ada suratnya ya, tidak ada kop suratnya, jadi langsung ditunjukkan kepada perorangan atau instansi atau juga organisasi. Selanjutnya, ini contoh undangan tidak resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Pada undangan tidak resmi biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan susunan, dan tampilannya lebih berwarna. Kalian lihat di sini ya, tampilan undangan tidak resmi lebih berwarna dan susunannya juga tidak menggunakan susunan, lalu biasanya tidak menggunakan bahasa yang tidak baku dan terdapat pula gambar-gambar. Ini contohnya
terdapat pada undangan ulang tahun dan juga undangan mengajak menghadiri pentas seni. Selanjutnya nih, pernahkah kamu memperhatikan apa sih yang terjadi dengan dinding gelas saat sedang minum minuman yang dingin? Nah, basahnya dinding luar gelas berasal dari peristiwa pengembunan. Pengembunan itu adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Hal tersebut terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es di dalam gelas. Kita masuk ke pelajaran IPA. Lalu berikut adalah contoh peristiwa pengembunan. Yang pertama kalian lihat ada basahnya dinding gelas berisi air dingin. Lalu yang kedua, kaca mobil mengembun ketika hujan. Ini terdapat di dalamnya ya, jadi kaca mobilnya akan mengembun. Lalu yang ketiga, itu ada munculnya titik air di rumput saat pagi hari. Ini terjadi pada rumput ataupun pada daun. Nah, ini terjadi walaupun tidak hujan, pasti akan muncul titik-titik air di rumput saat pagi hari. Kita ke tugasnya nih. Tugasnya adalah membuat undangan ulang tahunmu sendiri di buku gambar. Lalu kalian juga boleh loh menambahkan kalimat menarik di dalam surat undangan ulang tahun tersebut. Jangan lupa dihias ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.